langsung bayar di tempat teman-teman ya, katanya nek nggak mau bayar ini warungnya mau dibongkar. Jadi ya ibu yang punya warung ya takut ya, mau nggak mau kemarin tuh cari uang, jalur utangan ya, ben nggak dikira hoak ya. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya ya. Ini kena 840.000. Jadi hitungannya itu warung ini kena 28 meter persegi per kali 10.000 per meter ya teman-teman ya. Jadi 280 kali 3 ketemunya 840. Nah, warung ini teman-teman ya, 1 bulan yang lalu itu ada petugas datang kasih tahu kita itu harus daftar untuk PU. Untuk ke PU kita tanda tangan. Nah, waktu tanda tangan kita dimintain ganti materai itu 50.000 teman-teman ya. Nah, selang sebulan itu orang-orang dari PU, kantor PU datang terus minta uang 840.000 ya. Ini yang punya warung ini teman-teman ya. Yang punya warung kaget, jualan apa lontong sama gorengan sehari belum dapat duit. Kemarin dimintain sama petugas 840.000. Nah, kaget Mbak. Aku kaget Pak. Biasanya lana tarian ngono kok, tarian terus langsung semono. Wong cilik kaya dadi anu lah yo rekasane iki lho dadi wong cilik. Zamane Jokowi ra tau ditarik. Jokowi sing dhisik ra tau tarik lagi iki lho. Narik terus langsung kudune bayar kontan gak iso. Langsung bayar di tempat teman-teman ya, katanya nek nggak mau bayar ini warungnya mau dibongkar. Jadi ya ibu yang punya warung ya takut ya, mau nggak mau kemarin tuh cari uang, jalur utangan sesuai 840.000 ngono. Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Jadi kehadiran di sana itu mendukung koordinasi bersama. Itu pun bukan senjata yang utama. Senjata yang utama udah lebih canggih, jadi kita pakai CRM mesin kita, kemudian kita pakai observasi dari geotagging kita pakai Cortex kita. Apabila memang diperlukan klarifikasi, tentu di kewilayahan ada para pembina kewilayahan, kita kulonwun, kita minta informasi, kita bekerja sama penyediaan informasi. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan di media, dan aturan ini sudah ada sejak tahun 2020 sebagai informasi, jadi hanya penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2026. Informasi penting guys, informasi penting banget untuk seluruh warga negara Indonesia. Petugas pajak didampingi oleh Babinsa dan BKTM akan mendatangi rumah Anda, rumah warga satu persatu. Informasi ini sangat penting sekali ya. Video ini tolong nanti bisa dibagi-bagikan, disebarluaskan kepada saudara-saudara Anda, teman Anda atau kerabat siapa saja. Mungkin siapa tahu membutuhkan informasi ini, bahwa bagi Anda warga Indonesia yang sampai jatuh tempo belum membayar pajak, maka akan ditagih door to door dari rumah ke rumah oleh petugas pajak dan didampingi oleh Babinsa dan BKTM setempat yang ada di kampung Anda. Maka dari itu bagi Anda yang belum bayar pajak, siap-siap suatu saat didatangi oleh petugas Babinsa dan BKTM serta petugas pajak resmi. Informasi ini penting banget supaya Anda nanti tidak kaget kalau sampai didatangi oleh petugas, mendampingi petugas pajak datang ke rumah Anda, supaya Anda siap-siap ya. Informasi ini penting banget disebarluaskan, tolong dibagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara Anda mungkin
punya riwayat penyakit yang jantungan. Biasanya nanti kalau kedatangan petugas seperti ini, nah Anda nanti kaget, silahkan siap-siap mulai sekarang. Ya, siap-siap mulai sekarang seandainya ini betul-betul terjadi kepada Anda yang belum membayar pajak supaya tidak kaget. Kalian sudah didatangi petugas pajak belum? Saya sudah. Ya, mudah-mudahan petugas pajak hanya ingin cari informasi. Kami ini sudah berapa ya? 30 tahun, 40 tahun bayar pajak. Tapi petugas pajak pengen dapat lebih lagi. Bahkan pernah juga petugas dari kecamatan datang ingin mengambil PBB dari tahun berapa ya? 1978, 88 begitu. Padahal kan pemiliknya belum kita dulu tuh, masih orang lain. Tidak mengherankan hari-hari ini banyak berita tentang pajak. Apakah ini penanda bahwa kita tengah mengalami krisis baru? Kalau dulu krismon, sekarang krisis fiskal barangkali. Dulu kan moneter, perbankan. Sekarang kelihatannya fiskal, pajak. Di mana-mana sekarang muncul meme. Bahkan ada meme tentang Menteri Bahlil yang katanya akan mengenakan pajak ponsel. Apa hubungannya? Dia kan Menteri SDM, tapi beredar. Bahkan ada Satpol PP yang datang. Dan bahkan ada berita sekarang Babinsa semua dikerahkan untuk mendata dan bahkan mengingatkan, mencatat siapa yang belum bayar pajak. Ngeri juga ya. Dulu kan metode kita itu official assessment. Official itu artinya orang pajak datang ke rumah, tetepin pajak-pajak. Kayaknya pengen ke situ lagi deh. Kan kita sudah ganti undang-undangnya menjadi self-assessment. Di dunia itu negara makin percaya sama warganya karena warganya itu yang membayar. Tapi warganya yang kemudian melapor. Pendapatannya berapa, petugas pajak nanti memverifikasi. Kalau ada yang nggak sesuai ya pasti dikejar, diminta tambahan. Jangan ditakut-takuti. Lalu kemudian juga ada lagi tuh, orang di mana-mana sekarang mengeluh. Ya, diminta bayar pajak di atas 3 juta harus kena pajak 10%. Omsetnya kan nggak seberapa tuh pemilik warung. Komplain lah. Dia buka warung itu bukan buat cari untung, buat cari makan. Di tempat saya ada kolam renang. Bikinnya saja tuh habisnya 2,5 miliar. Untuk apa? Untuk anak-anak di sekitar kami belajar berenang. Berapa bayarnya? 25.000, hanya bayar 25.000. Kapan ya tertutup tuh 2,5 miliar dari bayar 25.000 per orang? Kalau setahun itu ada 52 minggu, setiap minggu dapatnya 1 juta saja. Dapatnya 52 juta. Kan belum nutupin investasinya. Belum biaya untuk beli airnya. Setiap berapa bulan harus diganti. Harus dikasih obatnya supaya tidak lumutan, harus dibersihkan, harus ada pegawai yang menjaga keselamatan. Habis tuh. Ya, tapi namanya lembaga edukasi, punya panggilan, kalau dikenakan pajak juga kan lama-lama orang berpikir, buat apa ya kita partisipasi? Mungkin ini saatnya petugas pajak juga harus introspeksi, lebih ramah, dan pesan saya, jangan libatkan orang-orang yang justru membuat warga marah. Kalau takut aja sih nggak apa-apa, tapi kalau rasa sakit seseorang sudah melebihi rasa takutnya, maka akan terjadi perubahan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Ini wacana orang gila ini. Coba kalian baca. Jadi mulai tahun 2027, ini pemerintah berwacana ingin menggabungkan biaya parkir dengan biaya pajak kendaraan bermotor. Kan nggak ngotak kan? Jadi semisal nih, kita punya kendaraan 3 di rumah, dan 2 itu nggak dipakai sama sekali. Tiap tahun wajib yang namanya bayar parkir kendaraan bermotor. Luar biasa kan? Jadi yang di desa-desa sana, yang sama sekali nggak pernah ada biaya parkir, juga tetap kena. Jadi ini adalah wacana tergila yang dibuat sama pemerintah. Ya, kita bayar pajak kendaraan aja susah, ditambah lagi dengan biaya parkir, yang nominalnya itu cukup besar. Ini pemerintah kita aneh-aneh aja ya, kalau bikin gebrakan ya. Lu nggak bayar pajak, rekening bank diblokir. Ini perhatian untuk pada masyarakat Indonesia yang sudah dijolimi sama pejabat. Sebaiknya yang punya uang di bank, tarik semuanya. Biar nggak ada yang diputarkan sama orang itu. Tarik semua dari rekening di bank. Jangan mau lagi menyimpan uang di bank. Biar mereka bingung apa yang mau diputarkan sama mereka. Karena mereka juga kejam sama kita juga harus. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak.
Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Indonesia ini kaya, tapi kok mau berusaha di negeri sendiri susah. Yes, Iya kan? so good. Yeah. Iya kan? Yeah. Sehingga orang Indonesia kalau di luar minta izin langsung keluar izinnya, kamu perlu apa dikasih, pokoknya bekerja. Lah orang Indonesia kerja di negerinya sendiri, tidak dilayani dengan baik. Nah kalau begitu, untuk apa saya cinta Indonesia? Kan gitu kan? Nasionalisme kita luntur, dan itu yang menurut saya jiwa yang mengatakan Indonesia ini bisa bubar. Yeah. Kalau rakyatnya sendiri tidak dilayani dengan baik, dikorupsi oleh pemerintahnya, dikorupsi oleh partai politiknya, bisa bubar masa depan Indonesia. Betul. Kan gitu. Betul. Dan itu pada akhirnya orang tidak akan nangis. Ya toh? Kalau sekarang Mas Daniel dan kawan-kawan kalau dengar misalnya hari ini Indonesia bubar pasti nangis. Ya. Kalau besok terjadi hal ketidakadilan terus-menerus bubar, ya udah biarin aja. Saya tidak dapat apa-apa gitu. Kenapa sumber daya alam kita dikuasai negara? Itu pertanyaan penting. Jawabannya adalah dikuasai negara diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat itu. Lalu kenapa faktanya hari ini negara bergantung hidupnya pada pajak rakyat? Lalu kenapa fakta hari ini pejabat makan minum bergantung pada uang rakyat? Fakta menunjukkan bahwa negara tidak dapat apa-apa dari sumber daya alam itu. Yang negara peras dan negara siksa, negara paksa adalah uang rakyat. Yang sudah hidup dalam kemiskinan, hidup dalam pengangguran, hidup dalam tekanan ekonomi. Tapi harus dipaksa bayar pajak untuk membayar gaji pejabat, membayar mereka yang berebut tambahin anggaran di DPR, membayar mereka yang bekerja sebagai anggota DPR yang tidak pernah bela rakyat, membayar mereka yang kong kali kong mengatur anggaran, mengatur belanja modal, mengatur operasional mereka, mengatur tunjangan dan gaji mereka. Sementara rakyat, kepentingan rakyat tidak diatur. Mengapa, pertanyaan saya? Mengapa pasal 34 itu diatur? Fakir miskin ya, yang terlantar itu harus diurus oleh negara. Mengapa jaminan sosial itu harus diatur? Ya, mengapa? Pertanyaan saya itu mengapa? Mengapa fasilitas itu? Mengapa kesehatan ya, fasilitas umum itu harus disiapkan negara? Pertanyaan mendasarnya, kalau kemudian pasal 34 itu ruhnya hidup, pasal 33 ruhnya hidup, maka namanya kesehatan harus gratis, namanya pendidikan harus gratis, namanya listrik harus gratis, yang namanya telekomunikasi gratis. Karena dia merupakan public service, bukan public obligation. Kalau dia public service, maka itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk dia sediakan untuk rakyat pakai tanpa bayar. PLN harus gratis, kesehatan harus gratis, pendidikan harus gratis, telekomunikasi harus gratis. Karena dia public service, bukan public obligation. Faktanya negara berbisnis sama rakyat. Ini menyalahi prinsip kita bernegara yang diatur dalam pasal 34. Sama pula dengan pasal 33. Sumber daya alam kita dikuasai oleh segelintir orang, dalam maupun luar pemerintahan, pengusaha maupun pejabat, yang menguasai sumber daya alam. Mereka bikin perusahaan, mereka perkaya diri, rakyat merana menderita. Sementara hidup negara, beban keuangan negara ada di pundak rakyat. Ini menyalahi konsensus bernegara. Ini sesuatu yang tidak harus kita biarkan. Kita harus melakukan langkah besar dan rakyat harus bangkit dan menunjukkan bahwa negara ini masih ada rakyat. Tidak hanya pengkhianat-pengkhianat yang memiliki. Bang, ternyata ini alasan kenapa Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Sampai 1 abad pun negara kita akan tetap seperti ini. Kecuali? Nggak ada kecuali, bro. Kecuali ada Thanos, katanya. Nggak, karena negara kita dari awal sudah didesain seperti ini agar mudah dieksploitasi orang asing. Contohnya, ambil balik Freeport coba kalau bisa. Itu udah menjawab semua podcast ini. Lu ambil balik Freeport dan usir semua perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Indonesia yang asing. Antara Jokowi dan Prabowo itu ada perjanjian. Ya, ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dijanjikan akan jadi presiden, tetapi ya dengan 3 syarat. 3 syarat itu minimal ya, yaitu melindungi perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh Jokowi dengan Xi Jinping. Nah, yang sangat jelas itu adalah WUS. WUS itu janjinya adalah dana dari Cina, tetapi kemudian nyatanya kan larinya ke APBN. Kemudian dana untuk infrastruktur, itu sampai segala aset dijadikan kolateral, dijadikan agunan, aset-aset BUMN. Nah, ini juga Jokowi. Lalu ada satu lagi yang misterius ya, yaitu yang disebut hidden debt, yaitu utang yang disembunyikan. Nah, utang yang disembunyikan itu antara Jokowi dan Xi Jinping, di mana Jokowi mendapatkan dana utangan, tapi ya tentu saja yang harus bayar adalah negara RI. Itu pertama. Yang kedua, jangan Prabowo mengganggu oligarki. Nah, itu sudah saya sampaikan berulang-ulang. Jadi ketika Prabowo mengundang 9 naga, ketemunya beberapa kali lah. Apa yang terjadi di situ? Menurut pendapat saya ya, mereka itulah yang akhirnya memberi utangan kepada Republik karena udah kehabisan dana, ya, defisit APBN.
mereka lah yang menyokong. Jadi menjadi supplier, menjadi donor utang lah. Nah, jadi Akuan saja beberapa hari yang lalu mengatakan keuntungannya itu berapa banyak itu dari PEK 1, PEK 2 dan PEK 3 masih jalan terus ya. Saya kira pembangunan reklamasi itu jalan terus dan itulah proyek-proyek yang diberikan kepada oligarki demi mendapatkan utangan dari mereka untuk menanggulangi perekonomian Indonesia. Jadi mereka bekerja sama. Yang ketiga, melindungi Jokowi dan keluarganya. Jadi tidak mungkin Prabowo itu memisahkan diri dari Jokowi, nggak mungkin. Demikian juga Jokowi akan terus mendukung Prabowo ya demi keselamatannya sendiri, termasuk tuduhan ijazah palsu. Kalau nggak dilindungi Prabowo, itu udah terbongkar kemarin-kemarin. Hampir nggak mungkin lah kalau di dalam suasana rejim Bapak Wiwi Gibran plus MPR, DPR yang seperti ini, plus kekuasaan kehakiman yang seperti ini, itu akan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Nggak mungkin Bapak Wiwi Gibran, mereka harus dijatuhkan dulu. Rejim ini harus jatuh dulu, barulah kemudian orang-orang hebat yang menggantikan pemerintahan ini. Sebagian besar yang ada di DPR itu adalah berjiwa penjahat. Berjiwa penjahat. Kalau penjahat menempatkan seseorang, orang baik nih ya, menempatkan, kan mengancam dirinya. Kalau dia menempatkan orang jahat, tidak mengancam dirinya, karena masih bisa diatur. Tapi kalau menempatkan orang baik, wah jangan-jangan nanti gua yang dihabisin sama dia. Memang tidak semua di DPR penjahat. Tapi kalau mayoritas penjahat, apa jadinya? Apakah orang-orang yang baik di sana memungkinkan untuk memberikan suara? Jadi menurut Pak Dwi, justru proses fit and proper test di DPR itu proses untuk mengeliminasi hakim-hakim yang berintegritas. Seperti itu kalau selama ini saya amati, selama 15 tahun saya di Mahkamah Agung. Seperti itu. Sekarang begini, apakah selama ini tidak ada mereka melobi-lobi di Mahkamah Agung? Ada. Bukan tidak ada. Lobby-lobby kasus. Ada, saya tahu. Orang DPR? Iya, ada. Di Mahkamah Agung tuh 4 pimpinan loh, Mas. Jujur aja saya mengatakan. Jadi kalau ada perlunya nih, nanti DPR bilang, ini saya rubah nih nanti nih. Anda divonis 10 tahun penjara. Betul, tapi katanya bisa remisi kalau sering senyum dan kelihatan sopan depan kamera. Bapak udah ditangkap kok masih senyum? Soalnya penjaranya lebih bagus dari rumah dinas. Anda korupsi buat apa sih? Buat ngetes rakyat, sabarnya sampai berapa triliun. Anda nggak malu? Malu itu sifat jelata, saya pejabat beda kasta. Kalau duit bisa bicara, pasti saya disayang jaksa. Pak, kenapa nggak boleh ada yang protes? Karena demokrasi itu penting, asal tetap memuji saya. Korupsi timah, beres. Korupsi minyak, beres. Korupsi nikel, beres. Apalagi yang belum kita korupsi? Bagaimana kalau kita korupsi dana desa? Pak, berapa anggaran untuk proyek ini? 1 miliar, tapi saya hanya pakai 200 juta. Sisanya masuk kantong saya, buat senang-senang. Aduh, pusing aku. Duit hasil korupsi ini mau aku taruh di mana lagi? Laci penuh, kasur penuh, lemari penuh, rumah ini udah kayak bank. Pemirsa, Indonesia resmi dinobatkan sebagai negara paling bersih dari korupsi di dunia. Hukuman tegas dan reformasi total jadi kuncinya. Berikut Bambang dari pusat kota Jakarta. Sekarang tahun 2025, tapi lihat Jakarta. Udah kayak masa depan, Bang. Dan semua ini karena kita bersih dari korupsi. Setiap transaksi negara sekarang bisa dilacak publik. Tak ada ruang buat korupsi. Semua transparan, real time. Inilah tempat terakhir bagi koruptor, satu-satunya resort tanpa keluar lagi. Hukumannya berat. Gak ada kompromi, Bang. Generasi muda sekarang pun udah gak kenal lagi kata korupsi. Karena masa depan mereka benar-benar bersih. Masa aksi menuju Indonesia bangkrut. Ekonomi saat ini hanya tumbuh di atas kertas. Sementara rakyat dihantam kenaikan harga beras. Sulitnya lapangan kerja dan pajak yang mematikan. Pemerintah sibuk membeli citra dan membagi proyek kepada kroni. Sementara rakyat mengenaskan